نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك أشهد أن لا أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عفو تحب العفو فاعف عنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة إلى روح صاحب الكتاب الإمام حبيب محمد بن عبد الله الهدار شيخ أبو بكر بن سالم بركاته والصلاة على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم jahidul musyrikin bi anwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jahidu, lawanlah, hadapilah al musyrikin, orang-orang musyrik itu dengan segala cara. Hadapi mereka bi amwalikum. Ente bisa dengan harta, wa anfusikum, dengan diri, atau dengan nyawa, wa alsinatikum, dengan lisan, bisa dengan lisan. Tolaklah pengaruh mereka, tolaklah bentuk permusuhan mereka kepada muslimin dengan hartamu, dengan dirimu, dengan lisanmu. Dengan lisan gimana? Tidak harus mendebat loh, enggak. Dengan lisan kita kudu mendebat, enggak. Yang dimaksud dengan lisan di sini bukan harus mendebat, iqamatul hujjah gini hujjahnya, enggak harus gitu. Dengan ente sampaikan yang sebenarnya, manhaj kita itu seperti apa, akidah kita itu yang betul seperti apa, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad yang betul kaya apa, sampai nonyong wong-wong sing enggak ngerti, ente yang ngerti sampaikan kepada mereka yang enggak ngerti, sehingga akan terbangun pondasi yang kuat. Orang-orang dari kalangan kita otomatis tertolak nanti pengaruh dari yang lainnya, pengaruh dari luar itu otomatis tertolak. Jadi gitu. Tutu harus didebati, uang itu didebati ngene-ngene tutu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah itu mendebat itu terakhir. Itu bi alsinatikum. Dengan lisan ini bisa diterjemahkan lebih lebar lagi. Dengan lisan ada dua. Dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Lisanul hal itu apa? Contohnya, ayo kita perangi pengaruh-pengaruh orang selain di luar kita, keyakinan yang di luar kita dengan apa? Dengan lisan. Ya apa? Lisanul hal. Lisanul hal apa? Contohkan seperti ini sing kena agama Islamku. Aturane Kanjeng Nabi ku sing tepak koyo ngene. Sunah Kanjeng Nabi ku sing tepak koyo ngene. Lho iki lho agama sing tepak. Ada lisanul hal. Paham ini? Lisanul hal bentuk zahir, tampilkan. Ada. Bisa bermakna seperti itu, atau lisanul maqal, atau dengan ucapan apa, kasih tahu yang bagus seperti ini, dan lain semacamnya, sehingga orang itu akan melihat, oh kok ngene, oh ngene ta carane salat sing genah kok santri iki. Akhirnya akan terbangun pondasi yang kuat, akhirnya akan terbangun agama yang kuat, peneladanan yang kuat, pendirian yang kuat. Orang itu mewujudkan agama Islamnya yang kuat, tertolak akhirnya pengaruh-pengaruh yang di luar nanti. Otomatis itu. Itu lisan. Wa anfusikum, atau dengan dirimu. Dengan dirimu itu, dengan nafasmu, dengan awakmu, tubuhmu. Ya apa? Ya ente berjuang.
ente tunjukkan, ente korbankan waktu ente. Ndak harus nyawa, ndak. Engkau sek nyawa ini, terakhir nyawa ini. Jihad itu juga nggak harus nyawa, mati, oh ndak. Kenapa harus mati kalau ente itu bisa mengorbankan usaha ente untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang ramah, lingkungan yang sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi? Kenapa harus perang dulu? Kuatkan dulu pengorbanan. Atau amwalikum, dengan hartamu. Ya, ente tidak bisa berjuang, tidak bisa, tapi ente punya modal, ente biayai, generasi-generasinya ente biayai, sehingga akan terbangun nanti generasi yang bagus, generasi ahlus sunnah, generasi yang gena, generasi yang nabawi, generasi yang sunni, generasi yang sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jihad itu. Dengan itu ketika ente membantu mereka, ente membacking mereka, ente bantu mereka seperti itu, akhirnya terbangun generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang bagus, otomatis tertolak nanti pengaruh-pengaruh yang nggak benar di luar keyakinannya kita, otomatis nanti tertolak seperti itu. Ya benar. Nah, ada rawahu Ahmad. Masya Allah. Jahidul musyrikin bi amwalikum, jihadilah, lawanlah orang-orang musyrik itu dengan amwal, hartamu, anfus, harga dirimu, nyawamu, tubuhmu, wa alsinatikum, atau dengan lisanmu. Rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Nah, ini hadis menerangkan tata cara untuk upgrade. Ngerti upgrade ini? Apa upgrade? Memperbarui, upgrade iman. Nah, jadi ada upgrade-nya iman itu. Iya, jangan seringnya. Itu aplikasi TikTok toh sih kalau upgrade. Iman perlu di-upgrade. Ya apa ente sholat ente supaya khusyuk itu ya apa jangan harus di-upgrade, ada upgrade-nya. Ya loh, ente itu sudah berapa tahun tidak nangis yang pangeran, kok iso? Ente sama Kiai Fulan sama Ustadz Fulan makannya sama, podo-podo sekoe, tapi kok tidak iso nangis? Loh, perangkatnya ada yang nggak benar berarti, sistemnya ada yang old, ada yang sudah, ada yang new application, tapi ente sudah pakai aplikasi, masih pakai aplikasi yang lama. Nah iso ente pakai WhatsApp tahun 2017, ketika upgrade eman mulai nambah memori ini tambah penuh nanti habis saya. Ente lemot apa ada lemot? Padahal kontaknya ente misalkan cuma 5 orang, tapi ente pakainya lemot. Sistemnya tidak sama dengan Android yang zaman sekarang, harus di upgrade. Ya apa ente tuh nyari sesuatu sekiranya iman itu tambah kuat, akhirnya ibadah itu tambah bagus terus. Di antaranya apa? Jadidu, perbaruilah, katanya Rasulullah. Anyarono imanakum, iman kalian semua ini perbaruilah. Caranya gimana untuk mengupgrade iman ini? Aktsiru, perbanyak minggauli la ilaha illallah, perbanyak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu caranya kalau ente ingin imannya kuat. Ente semakin banyak semakin kuat imannya, semakin bagus ibadahnya nanti. Dan juga perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sholawat kepada Kanjeng Nabi itu nggak ada duanya. Ba'dal iman, ba'dal syahadah, setelahnya iman, setelahnya syahadat, sholawat sama Kanjeng Nabi ini nggak ono bandingannya. Tidak ada tandingannya. Falatan salat apa dalam falatan salat ala Nabi. Dalam syair itu disebutkan jangan sampai kamu itu lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ala ketahuilah orang yang lupa salawat kepada Kanjeng Nabi, dia itu sama halnya tidak mau untuk masuk ke surga. Karena di hadis disebutkan man nasiya sholata alayya faqad akhta'at tariq. Siapa yang lupa bersalawat kepada saya berarti dia itu sudah salah memilih jalan untuk masuk neraka, untuk masuk surga.
Orang sing lupa sholawatnya Kanjeng Nabi itu berarti wong wis milih dalan sing salah, ketepingin mlebu surga tapi dalane ndak dipek. Iku lho. Sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaruilah baru imanmu dengan perbanyak baca la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu juzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Juzus syawarib arkhul liha. Ente itu kalau punya kumis juzu cukurono, kalau lek duwe kumisku juzu potonglah, tipiskanlah, cukurlah kumis-kumismu, katanya Kanjeng Nabi. Wa arkhul liha, kalau ente punya jenggot panjangkan, rawat, ingono sampai dawa. Iku sunah rek. Yang sunnah itu kalau kumis itu dipotong, dibersihkan, aja diingu. Anu beb cek ketok gagah beb koyo Pak Songot misalnya. Kalau dipelintir ini, ente distempel gagah oleh orang satu dunia, tapi ente tidak sesuai dengan apa yang sudah katanya Kanjeng Nabi, elek ente. Oh situ, gak kira oleh apa-apa. Juzus syawarib, cukur, kumis itu cukur. Warkhul liha, kalau jenggot ini ingon ndak apa-apa. Khaliful majus, supaya apa? Bedailah kamu. Jangan sampai sama dengan orang majus, katanya. Karena orang majus itu kayak apa? Orang majus itu seneng ngingu kumis. Orang majus Yahudi. Terus nanti orang-orang Yahudi coba lihat di Google. Kumisnya panjang-panjang. Ya sama jenggotnya kadang-kadang itu. Kalau enggak muslimin enggak, jenggotnya yang panjang kan, kumis cukuran. Ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura, rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu ju'ilat li, Allah menjadikan bagiku al-ard, bumi, masjidan, tempat untuk sujud, wa tahuran. Umatnya Kanjeng Nabi ini dimanapun dia mau sholat boleh, pokok enggak najis. Wa tahuran, dan sesuatu yang suci. Kalau umatnya yang Nabi terlalu ada yang enggak bisa, kalau mau sholat harus di masjidnya. Umatnya Kanjeng Nabi enggak, di ngarepe omah iso, di India iso, pokok suci. Wah ada najis, dilemei, dipisah antara suci sama najisnya. Bisa. Itu termasuk salah satu fadail, keutamaannya umatnya Kanjeng Nabi itu bebas. Dimanapun mereka mau ngadep sama Allah, dimanapun mereka mau sujud kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Juhdul bala gillatus sabr. Ini Masya Allah. Juhdul bala ay ghayatul bala. Bala yang paling tinggi itu gillatus sabr. Kalau orang sudah sedikit sabarnya, dia itu sama halnya mendapat bala yang paling tinggi. Duduk ente tertimpa musibah ini. Oh, itu bukan musibah yang paling agung. Musibah yang paling agung itu kalau orang itu sudah nggak bisa sabar. Kalau orang itu sudah nggak bisa sabar, itu musibah yang sangat agung. Sabar ini magom azim, sabar ini. Sabar ini magom yang sangat azim loh. Derajat yang dukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wafa, bukan jaza. Orang-orang yang sabar itu tidak dikasih jaza oleh Allah, tapi wafa. Jaza itu balasan, lek wafa ini balasan yang melimpah ruah. Paham ini? Pemberian sama anugerah itu beda. Pemberian sama pemberian yang melimpah ruah itu beda. Lha iki lek wong sabar kok apa jare pangeran? Yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan membalas ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, sudah diwafa. Wafa itu balasan yang melimpah ruah, bighairi hisab, tidak ada batasnya lagi. Wa basyiris sabirin. Makanya wa basyir as-sabirin. Masya Allah. Hanya kalau orang sudah sedikit sabarnya, juhdul bala'o, berarti dia itu sudah mendapatkan musibah yang sangat agung. Musibah yang paling tinggi, puncak tertinggi bala yang tertimpa pada seorang itu kalau sudah orang itu tidak punya rasa tidak punya rasa sabar. Al-jumu'atu hajjul fuqara, rawahu Ibnu Asakir. Qala Rasulullah sallallahu al-jum'ah, Jumat itu haji bagi orang-orang fuqara. Idul fuqara wal masakin, al-khutbatani fiha maqama rak'ataini
minal al-jum'atu hajjul fuqara. Jumat itu haji bagi orang fakir. Masya Allah. Ya apa ya, Jumat itu haji bagi orang fakir, hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang fakir itu tidak pernah haji, tidak pernah apa, engkau ya tetap sih oleh ganjaran haji oleh apa? Gak sering sholat Jumat. Orang miskin Jumat rutin haji, dapat pahala haji. Jadi seperti itu. Al jannatu agrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithla dzalik. Masyaallah. Surga dan neraka ini dekat aslinya. Cedeknya ngawak kita pada diri kita itu surga dan neraka itu dekat aslinya. Katanya Kanjeng Nabi nih. Al jannatu, ternyata surga, agrabu itu sangat dekat ila ahadikum pada kalian semua ini. Lebih dekat min syiraki na'lih, lebih dekat daripada tali sandal yang ente pakai. Apa ini? Wan nar mithla dzalik, neraka begitu juga. Ente tahu kalau pakai sandal, apa itu bahasa Indonesianya? Tali sandal itu bahasa Jawanya apa? Sandat ya. Talinya sandal itu kalau ente pakai sandal nempel kan sama kakinya ente. Lebih dekat dari itu surga dan neraka itu pada diri ente. Berarti kok di surga saya. Apa maksudnya? Apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah membuka selebar-lebarnya. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Siapa saja bisa masuk, siapa saja. Ente milih jalan ini surga, ente tidak milih neraka. Jadi ojo nyalano pangeran, jangan nyalakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kok saya bisa masuk neraka? Ente tidak baca Al-Quran apa? Al-Quran tidak dibaca apa? Kurang jelas apa? Ente tahu Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa sih? Kalamullah. Masuk pangeran goro. Allah Subhanahu terus ente yakin, terus ente tidak percaya, ente dikasih tahu kalau ente banyak sholat seperti ini seperti nanti masuk surga. Kenapa ente tidak sholat? Anu apa? Itu sudah jelas. Masa Allah bohong? Kalau ente sholat masa tidak masuk surga? Tak mungkin bohong Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Makanya disebutkan dalam beberapa ayat itu Allah sudah memberi penjelasan gamblang, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hati-hati yo. Ente banyak amal soleh, ente yang enak. Ente banyak amal buruk, ente sendiri yang tercelaka nanti. Aku udah ikut-ikut. Paham ente? Sudah tidak mau tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau tahu sudah. Tidak ono protes, tidak ono. Kok bisa protes? Di dalam Al-Quran itu disebutkan. Apa ayatnya? Ma wa'ada rabbuna haqqo di Al-Quran itu. Orang-orang neraka itu tanya, hei apakah kalian sudah menemukan orang penduduk surga yang dijanjikan Allah dulu seperti ini? Oh golu, iya kami sudah. Wajadna ma wa'ada rabbuna haqqo al-ayah, kalau tidak salah seperti itu ayatnya. Oh sudah saya tahu yang dijanjikan Allah dulu seperti ini sudah saya rasakan di surga. Kok ditakoni biar surga? Ente ngerasakan enggak? Dulu nggak boleh, ternyata ente masih nentang aja. Rasakan ya. Iya nyesal kita orangnya dulu tidak nurut sama Allah. Akhirnya ini sudah siksa yang kami rasakan. Seperti itu. Tidak bisa. Dalam hadis itu disebutkan apa? Setelah Allah itu nerangkan hadis seperti ini. Semua itu uhsiha lakum. Aku ceritakan kepada kalian seperti ini supaya kalian bisa milih, katanya Allah. Fala yalumanna illa nafsah. Terakhir Allah ngomong, nanti kalau ente ternyata sengsara, ya udah ikut-ikut. Ojo nyalakno aku, salahno awak dhewemu. Salahkan dirimu sendiri. Sampai disebutkan dalam hadis itu, ada satu orang itu yang dia tuh beramal seperti ini, dekat sudah antara dia dan surga, dekat. Faya'mal bi amali ahlin nar, ternyata dia tiba-tiba ngelakoni amal ahli neraka, akhirnya mati, sulhatimah, masuk neraka. Jadi seperti itu. Masya Allah. Surga dan neraka itu dekat. Apa sesuatu yang lebih dekat daripada sandal yang dipakai? Itu hanya perumpamaan. Dikasih perumpamaan, ente kan pakai barang luar. Barang luar itu yang bukan tubuh ente. Contohnya kayak sandal. Kalau ente pakai kan nemplek banget itu kan ya. Sangat nempel kan. Sampai digambarkan seperti itu, lebih dekat daripada itu. Maksudnya sangat dekat sekali, itu hanya gambaran supaya kita itu bisa nangkep otak kita. Seperti itu. Masya Allah.
Masya Allah. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Qala Rasulullah SAW, al-jannah, surga itu tahta aqdamil ummahat. Ada di bawah di bawah telapak kaki ibu. Ridho terbesar. Itu pengen dapat ridhonya Allah, cari ridhonya orang tua. Orang tua wedok terutama. Ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Man asbaha murdian li muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhit, katanya. Dalam satu hadis Allah itu ngomong, man asbaha, siapa yang menginjak suatu hari, murdian li, dalam keadaan aku ridho kepada dia. Allah ridho, ente masuk saat besok pagi, Allah ridho sama ente tidak punya dosa, ente taat. Tapi muskhitan li walidayh, tapi kok orang tua ente lagi benci sama ente, ibu ente lagi benci sama ente. Fa ana anhu sakhit, lek ngono aku melok benci bisa. Kok iso pangeran ki melok-melok urusan wong tua? Wong tua benci melok benci, kok iso? Siapa derajatnya mereka itu siapa? Ya sudah jelas lebih tinggi Allah, rububiyah, tidak ada yang menyaingi ketuhanan ini. Tapi Allah kok ikut-ikut orang tua murka, saya ikut saya. Kalau orang tua murka, saya ikut murka juga. Padahal Allah pertama ridho loh. Murdian li, aku ridho kepada dia. Ternyata orang tuanya murka. Fa ana anhu sakhit, katanya Allah. Kalau begitu saya ikut murka juga. Loh kok iso? Kok makmumnya wong tua apa? Wa man asbaha muskhitan li murdian li walidayh fa ana anhu radin. Sebaliknya, ente masuk suatu hari Allah murka sama ente. Ente punya dosa besar, murka. Tapi wong tuamu ridho, aku melok ridho bisa dari Allah. Kok iso? Ada derajat paling diukur, Masya Allah. Makanya di Al-Quran disebutkan anishkurli waliwa lidek. Ketika Allah menyuruh hamba-hambanya ini supaya menunjukkan rasa penghambaan terhadap Tuhannya, lah kok disandingkan amal juga, ente suruh bersyukur kepada Allah, ternyata setelah itu disandingkan rasa syukur. Bukan syukur sama Kanjeng Nabi apa? Wali walidek. Syukur kepada Allah dan syukurlah juga ente kepada orang tuamu. Kalau Allah nyuruh ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya urut Allah, Kanjeng Nabi. Ini ndak, anishkurli, syukurlah kepadaku, katanya Allah. Wali walidek, yang diatofkan, dan juga ente harus syukur kepada orang tuamu, berbakti. Kok bisa? Derajat rububiyah, derajat ubudiyah, mari ngono disanding no derajat apa? Birrul walidain. Dukuri derajatnya, saking dukuri. Paham? Al-jannatu darul askhia, surga itu adalah rumah bagi orang-orang yang dermawan. Tak ono wong cerek mlebu surga, gak ono. Wong cerek, gulune ceklung, apa mana istilahnya, tak ono sing mlebu surga. Paham? Darul askhia, rumah bagi orang yang dermawan, karom, murah dan lain semacamnya. Paham? Ada dalam satu keterangan, ini sakhi ya, ada karam, ada sakhi, ada apa lagi istilahnya bahasa Arabnya itu ada 3 kalau tidak salah. Sakhi ini yang paling tinggi katanya, sakhiyun ini yang paling tinggi. Karomun, karom itu loman pisan artinya, dermawan juga. Apalagi satunya, katanya sakhi ini yang paling tinggi. Sakhiyun ini. Orang itu kalau sudah punya derajat sakhi, loman yang pakai sakhi ini wali berarti. Hanya wali dan orang-orang yang dicintai yang punya loman seperti ini. Sakhi itu contohnya seperti ini loh. Contoh kecilnya itu ya apa ya? Ada satu keterangan tuh tak gambarkan begini. Begini. Ente pernah disalahi orang. Mamat ini ditapuk ya orang, ceplak. Ayo ente ditapuk pegel apa enggak ini? Kawan ditapuk pegel apa enggak? Pegel ya. Senang ditapuk. Ini lah sana. Contohnya ya. Orang itu kalau disalahi pasti pegel ya. Saapi-api wong pasti disalahi pegel. Ente itu sudah disalahi, terus besok orang yang nyala sama ente itu butuh, datang kepada ente, ente kasih. Pinjem fulus, saya mau pinjem, enggak usah pinjem, tak kasih hadiah sama saya. Ada sakhi. Paham ente? Yang datang sama ente itu orang butuh, tapi orang yang punya salah sama ente kemarin. Mau pinjem, tapi ente tidak ngasih pinjaman, malah dikasih hadiah. Ndak usah nyele, iki duduk utang, tak kayak hadiah be aku. Ati koyo opo koyo ngono, paham? Lekon, ayo. Ojo utang, ngemis dak dikei be kono, mari ditapuk umur-umur. Kon iki ndak nyadar, wingi kon napuk aku saiki nyele, ndak isin ta. Lah iso diidoni yang balas kan. Oh menang kan.
Ya, lega atine lek ngono ya. Ya wadah. Nggih jare. Lu Saki seperti tadi Saki itu. Maksudnya hatinya ini gak ada sama sekali, paham ya? Bekas itu gak ada sama sekali. Kok iso ente ditapuk ceplek menit teko. Katanya nyele padahal utang ini kan harus disaur kan. Ini enggak, tapi ente ikhlaskan ini bukan utang dan ini tidak punya tanggungan sama saya, ente saya kasih hadiah. Ada Saki. Paham? Lek kon sik bendino ben Jumat sedekah yang masjid 5.000 ya isi antri. Kalau sudah seperti ini darul asya, makanya enggak murah surga itu. Lomanmu ini seperti apa? Buktikan dulu sudah loman seperti ini enggak? Ente punya utang sama orang. Ente nyaur minta utang. Anu nyilih fulus ya aku anu. Kok anu kon sabeni telat nyauri nyong aku ngene. Wis ndak apa-apa. Kon pegel ati walaupun dikeki kan sik dielingno sabeni telat. Awak melas yo apa? Terus ente sukses akhirnya kaya. Dia pinjam sama ente. Ente apa kan kira-kira? Ayo. Dulu anak pinjam diungkit-ungkit, pinjamnya lama, nyaurnya lama. Ya walaupun dikasih pinjam lagi, tapi kan ente masih dinyek dulu kan. Kon sing sabene telat nyauri aku butuh gini. Wis enggak apa-apa saken aku. Ngene kan ya. Akhirnya lama-lama ente sukses. Orang ini akhirnya miskin, pinjam sama ente. Apa yang ente berbuat? Dibalas lah sedikit lah ya. Balas sedikit. Oh, kok ndak eling biyen niku? Aku iki loro ati biyen. Sing nyilih iki loro ati. Wis ndak apa-apa. Seminggu nyaur ya. Ya apa. Kalau orang Saki apa? Masya Allah, ahlan wa sahlan saya ini sukses gini, dikei 2 kali lipat. Hadza Saki. Masya Allah. Jubilatil gulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bawdi man asa ilaiha. Jubilatil gulub, hati itu pasti akan tertarik, rek. Akan senang kepada siapa? Orang yang biasa baik kepada dia. Orang biasa baik padamu, pasti kon senang yang wong itu. Otomatis itu. Jibillah, apa jibillah itu? Manusiawi. Dan ente pasti akan benci kepada orang siapa yang sering nyala sama ente, sering tidak baik sama ente, otomatis itu. Jadi dari hadis ini apa? Ya yang banyak berbuat baik ente, yang banyak berbuat baik. Jadi gini, apa? Kalau tidak salah Mas Dwi itu ya, Mas Dwi Nawawi itu pernah ngomong di salah satu tulisannya beliau, ketika ente berbuat baik kepada orang lain itu catat, itu bukan maknanya bukan kamu berbuat baik kepada orang lain, itu secara tidak langsung ente nyelengi kamu itu berbuat baik pada dirimu sendiri. Aslinya. Ketika kamu berbuat baik pada orang lain itu sejatinya bukan ente berbuat baik kepada orang lain. Itu sejatinya ente berbuat baik pada diri ente sendiri. Pasti dibalas Pangeran. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa qarrabat lana fi dinina ma'alil qutri unsa wa zakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan وأخلات يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا قبل أن تأتينا رسل المنور واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشهى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام وعلى صحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن سار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر
يا رسول الله هدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله يا رسول الله عطفا ورحمة يا رسول الله لمسترحم مستنذرين للمبارير يا رسول الله ألا يا حبيب الله غاثا وغارة يا رسول الله لذي كربة مسودة كالدياجير يا رسول الله الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله يا خليل الله نجد مجدي يا رسول الله كريم السجا يا كاشفا للمعاسر يا رسول الله ألا يا أمين الله آمنا لخائفين يا رسول الله أتى هاربا من ذنبه المتكاثر يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله ألا يا صفي يا الله قل فإنني يا رسول الله بكم وإليكم يا شريف فالعناصر يا رسول الله وسيلتنا العظمى إلى الله أنت يا رسول الله ملاذ الورى من كل باد وحاذر يا رسول الله ويا غوث كل المسلمين
يا رسول الله وعصمته من كل خوف وضائر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعة يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله يا بنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا تكبس بنا بالمصطفى الرسول نهضى بكل بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء صلوا مصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدر والتناهي عمدتي يا عدتي يا مقدي وجهت لك وجهدي عن جلبي وزي عديم يا الله سخر الأسباب وذلل الشعاب وافتح لنا الأبواب بنسمك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحسد معاند بحق سير طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا مقدي وجهت لك وجهدي عن جلبي وسع عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل السعاب وافتلنا الأبواب بنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحسد معاند بحق سير طاسم يا عمدتي يا عدتي يا مقدي من شدتي وجهت لك وجهدي عن جلبي وسع عظيم يا الله سخر الأسباب بنسمك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحسد معاند بحق سير طاسم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ولد بنا يا الله يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ولد بنا يا لطيف يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ولد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل ولد بنا فيما نزل ولد بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل ولد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولد بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل ولد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولد بنا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورجال المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين ورجال المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورجال المسلمين يا الله الفاتحة.